Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arsetia. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS pengantar akuntansi yang sudah ditugaskan pada pagi hari ini. Di sini, pada UTS kali ini, Bapak sudah mengirimkan dua soal, yaitu soal yang pertama, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini saya akan langsung menjawab soal nomor satu. Pada jawaban nomor satu, bagaimana sih cara saya menentukan debit atau kredit pada satu transaksi? Ya, dalam suatu transaksi di jurnal umum itu bisa diletakkan pada 5 benua, dan benua itu ada beberapa negara di dalamnya. Dan jika transaksi itu termasuk dalam hak negara dalam suatu benua, jadi benua itu akan mengantarkan jika benua itu bertambah akan berada di sini ataupun berkurang akan berada di sini. Jadi saya akumulasikan jika harta itu bertambah itu akan berada di debit, dan jika berkurang akan berada di kredit. Yang kedua, jika utang bertambah itu akan berada di kredit, dan jika berkurang ada di debit. Yang ketiga, ada modal. Jika modal itu bertambah berada di kredit dan kurang ada di debit. Yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan ini jika bertambah akan berada di kredit, walaupun pendapatan ini tidak pernah saya temukan dalam soal, ada yang berkurang, tapi di sini saya rumuskan saja biar nyaman mengingatnya. Jika pendapatan berkurang akan berada di di debit. Yang kelima, pendapatan jika bertambah akan berada di debit, dan jika berkurang ada kredit, walaupun saya juga tidak pernah melihatnya beban itu berkurang. Selanjutnya nomor 2, analisis dan selesaikan kasus di bawah ini dengan membuat jurnal umum, buku besar, raca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, buku besar update setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, dan raca saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini yang harus dibuat pada poin-poin kasus yang sudah diberikan. Di sini kasusnya adalah Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama perusahaan yang didirikan Pak Hartono adalah Rumah.com yang dimulai pada bulan September tahun 2020 lalu. Hartono memulai usahanya karena telah melihat berbagai peluang-peluang di bidang ini, di bidang IT. Jadi, dia melanjutkannya dari bulan September ke bulan Oktober karena melihat peluang besar itu untuk mendapatkan keuntungan. Di sini pada tanggal saya lanjutkan di sini daftar saldo bulan sebelumnya yaitu bulan September atau dihitung dari 1 Oktober adalah banyak di sini. Nanti daftar saldo yang sudah disediakan dalam soal. Yang pertama yang kita kerjakan dari akuntansi perusahaan jasa ini adalah jurnal umum. Jurnal umum menurut saya sendiri itu mencatat semua transaksi yang sesuai dengan akun-akun pada soal transaksi itu. Jadi, saya jawab nomor 1. Pada tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Jadi, di sini Hartono akun yang transaksi ditulis adalah kas bertambah berada di debit dan modal bertambah berada di kredit. Pada nomor 2, tanggal 2, Hartono memperoleh pembayaran dari PT Amantaro atas jasa pembuatan software. Di sini memperoleh pembayaran. Jadi PT Amantaro ini sudah pernah berhutang ke perusahaan rumah webcom ini. Jadi akun yang berpengaruh adalah kas bertambah, dan karena sudah membayar hutang dari bulan lalu itu sebesar 5.000. Jadi kas bertambah, piutang usaha berkurang jadi berada di kredit karena piutang adalah benua harta. Selanjutnya nomor 3, tanggal 2,
Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnis untuk mengisi konten YouTube. Jadi sini mengisi konten YouTube di sini termasuk beban peliputan profil bisnis. Jadi jika beban bertambah akan berada di debit yaitu sebesar 300 dan kas kita juga akan berkurang karena mengeluarkan harta jadi berkurang berada di kredit sebesar 300. Selanjutnya pada nomor 4 tanggal 2 Oktober Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas luar di kantor sebesar 70 sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Jadi akun yang berpengaruh di jurnal umum di sini adalah beban internet kantor karena sudah termasuk beban jika bertambah akan berada di debit sebesar 70 dan beban lain-lain karena itu dirangkum semua pengeluaran kecil-kecil yang dihitung itu sebesar 30 termasuk beban lain-lain berada di debit dan kas kita berkurang karena termasuk beban harta bahkan berada di kredit. Selanjutnya nomor 5 tanggal 2 Oktober Hartono membayar sewa kantor untuk 1 bulan Oktober yaitu sebesar 100. Jadi akun yang berpengaruh di sini adalah beban sewa kantor karena mengeluarkan uang jadi beban bertambah berada di debit dan kas berkurang akan berada di kredit sebesar 100 masing-masing 100. Pada nomor 6 pada tanggal 3 Oktober Hartono merekrut Siak Sikandar sebagai marketing kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan pembayaran setiap tanggal 15 atau tengah bulan sebesar 50% dari kesepakatan dan sisanya akan dibayar pada setiap akhir bulan. Jadi di sini tidak ada termasuk transaksi, tapi ini akan dihitung pada tanggal 15 nanti. Selanjutnya pada tanggal 3 bulan Oktober, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan September tanggal 30 tahun depan yaitu 2021 untuk mempermudah segala mobilitas bisnis sebesar 1.200. Jadi di sini pembayaran dilakukan di awal untuk menyewa sebuah kendaraan. Jadi kendaraan ini termasuk peralatan, jadi kita akan gabungkan saja sewa peralatan dibayar di muka dan sewa peralatan ini dibayar di muka berada di benua harta jika bertambah akan berada di debit sebesar 1.200 dan kas kita berkurang karena sudah membayar akan berada di kredit itu sebesar 1.200. Selanjutnya pada transaksi nomor 8 tanggal 4 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Jadi di sini PT Rindang membayar Pak Hartono untuk membuat 2 bulan ke depan. Jadi di sini sudah diterima pendapatannya dulu yaitu sebesar 4.000. Jadi kita tulis di jurnal umum adalah kas bertambah karena sudah diterima uangnya berada di debit sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini itu termasuk benua utang, bukan benua pendapatan. Dan jika utang bertambah akan berada di kredit sebesar 4.000 juga. Selanjutnya pada transaksi nomor 9, tanggal 6 bulan Oktober Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Ingat secara kredit, jadi tidak secara langsung. Jadi akun yang berpengaruh di sini adalah peralatan karena komputer ini kita hitung sebagai alat peralatan kantor. Jadi peralatan kantor benua harta dan benua harta bertambah berada di debit sebesar 1.000. Dan karena membeli secara kredit, ini akan dihitung sebagai utang usaha. Jadi utang usaha akan bertambah itu sebesar 1.000 berada di kredit karena utang itu termasuk benua utang. Sesuai yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya pada transaksi yang ke-10, Hartono membayar biaya iklan Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Jadi ini transaksi yang di sini ada yang berpengaruh adalah beban iklan yaitu sebesar 100 dan kas kita berkurang akan
berada di kredit sebesar 100 juga. Beban iklan termasuk benua beban. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-11, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Di sini sama dengan transaksi nomor 11, itu sebesar akan berpengaruh pada beban iklan dan kas. Dan beban jika bertambah akan berada di debit. Dan kas akan berkurang berada di kredit. Selanjutnya, pada transaksi nomor 12, yang ke-12, tanggal 9, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa sebesar 10.000 yang dibayarkan secara 2 tahap, yaitu sebesar 8.000 dan dibayar akan pada bulan depan yang sisanya. Jadi di sini akun yang berpengaruh adalah kas bertambah karena sudah menerima uang dari transaksi, yaitu sebesar 8.000, dan piutang usaha karena yang belum dibayar itu sebesar 200 karena sepakatannya adalah 10.000. Dan yang ketiga adalah pendapatan jasa pembuatan web yang berada di kredit, itu sebesar 10.000. Pendapatan jika bertambah akan berada di kredit sesuai di awal tadi. Selanjutnya, pada tanggal 10 transaksi yang ke-13, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnis untuk mengisi konten YouTube, yaitu sebesar 200. Jadi beban peliputan profil bisnis akan bertambah sebesar 200 di debit dan kas berkurang akan berada di kredit. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-14 tanggal 11, Hartono menyetorkan uangnya ke perusahaan itu sebesar 7.000 karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Jadi yang akun yang bertambah di sini adalah kas bertambah berada di debit dan pendapatan jasa bertambah, itu pendapatan jasa pembuatan software itu berada di kredit. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-15 pada tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200. Jadi akun yang berpengaruh di sini adalah beban sewa peralatan virtual, beban bertambah berada di debit dan kas berkurang berada di kredit. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-16 tanggal 15, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober. Selain itu, gaji juga membayar security kantor yang dibayar sebesar 50. Jadi akun yang berpengaruh adalah beban gaji karena 2 orang kita rangkum saja gaji yang sudah dijumlahkan itu sebesar 150, yaitu 100 ditambah 50 berada di debit karena beban, dan kas kita berkurang karena sudah membayar berada di kredit. Selanjutnya, transaksi yang ke-17 tanggal 16, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000. 10.000 Selanjutnya, pada tanggal 16 transaksi yang ke-17, Hartono menerima pembayaran dari pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Turini Jaya. Jadi di sini akun yang berpengaruh adalah kas bertambah karena sudah menyetorkan uang ke perusahaan, dan pendapatan jasa pembuatan web itu sebesar 10.000 karena berada di kredit, kas berada di debit. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-18 tanggal 20, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Jadi Pak Hartono ini sudah mempunyai hutang pada sebulan sebelumnya, jadi dan dibayar pada tanggal 20 ini. Jadi hutang usaha kita berkurang sebesar 300 dan kas kita juga berkurang karena mengeluarkan uang itu sebesar 300 juga. Hutang usaha berada di debit, kas berada di kredit. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-19 pada tanggal 23, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko.
proyek yang telah dibayarkan itu sebesar 3.000, namun sisanya akan dibayar di bulan depan. Jadi di sini Hartono menerima proyek dan sudah menerima uangnya itu sebesar 3.000. Jadi kas bertambah berada di debit sebesar 3.000. Yang belum dibayar itu termasuk piutang usaha berada di debit sebesar 2.000. Pendapatan jasa karena sepakatannya adalah 5.000. Jadi pendapatan jasa pembuatan software itu bertambah berada di kredit sebesar 5.000. Selanjutnya yang transaksi ke-20 adalah pertanggal 25, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli yang lain-lain seperti makanan kecil, tisu, toilet, pewangi, WC sebesar 100. Jadi di sini akun yang berpengaruh adalah untuk beban internet kantor karena untuk beli kuota itu sebesar 200 dan beban lain-lainnya karena untuk kecil-kecil itu sebesar 100 berada di debit keduanya. Dan kas karena sudah menggunakan uang, kas kita berkurang berada di kredit sebesar 300. Selanjutnya pada transaksi yang ke-21 tanggal 28 Hartono membayar tagihan listrik, air, wifi sekantor sebesar 400. Jadi di sini beban air, listrik, air, dan internet itu sebesar 400 berada di debit dan kas berkurang berada di kredit. Selanjutnya pada tanggal 22 transaksinya adalah pada tanggal 30 Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober dan gaji petugas security kantor yang dibayar sebesar 500. Jadi di sini kita jumlahkan 100 tambah 50 itu sebesar 150. Jadi beban gaji yang dihitung adalah 150 dan kas kita berkurang karena membayar gaji itu sebesar 150 berada di kredit, beban berada di debit. Selanjutnya pada transaksi yang ke-23 Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Jadi di sini pendapatan pembuatan software berada di kredit sebesar 4.000 dan kas kita bertambah karena sudah menerima pendapatan itu sebesar 4.000 juga. Selanjutnya transaksi yang ke-24 Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, materai sebesar 500. Ingat secara kredit, jadi akun yang berpengaruh adalah perlengkapan karena sudah membeli perlengkapan itu sebesar 500 berada di debit dan utang usaha karena membeli secara kredit jadi bertambah itu sebesar 500 yang berada di kredit. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 31 Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang dari perusahaannya itu rumah webcom sebesar 1.500. Jadi di sini pengambilan pribadi atau disebut prive kita ditulis akun di debit karena prive ini termasuk di benua modal dan jika modal berkurang itu berada di debit dan kas kita berkurang juga karena pengambilan pribadi akan berada di kredit. Jadi itulah semua transaksi pada soal nomor 2 yang akan saya lanjutkan lagi, yaitu setelah saya jumlahkan hasilnya yang sudah balance antara debit dan kredit yaitu sebesar 53.800. Selanjutnya buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang digabungkan sesuai dengan nama akunnya. Jadi di sini misal kas itu transaksi kas semua. Jadi kas kita gabungkan jadi kelompokkan. Misal di sini di rumah webcom buku besar pertama saldo dari bulan lalu itu di sini daftar sebelumnya kas adalah 9.000 jadi ditambah di debit saldo di debit ya. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober setoran modal dari jurnal umum menerima tagihan sebesar 5.000 dari jurnal umum tanggal 2 membayar peliputan profil bisnis itu
300 berada di kredit di sini. Selanjutnya yang keempat, membayar beli paket internet dan beban lain-lainnya itu sebesar 100. Yang ini kita pindahkan karena mengumpulkan semua akun kas. Selanjutnya pada 2 Oktober membayar sewa kantor, jadi kas kita berkurang. Dari sini kredit sebesar 100 yang berada di kredit. Selanjutnya membayar sewa kendaraan sebesar 1.200 yang berada di kredit. Kamu mengeluarkan uang yang ini. Selanjutnya penerima pembayaran di muka itu sebesar 4.000 yang berada di debit. Dari sini saya pindahkan. Selanjutnya membayar biaya iklan dan itu sebesar 100, saya ambil dari sini. Kas yang berkurang berada di debit. Selanjutnya untuk buku besar membayar biaya iklan Instagram dari sini tanggal 8 Oktober. Selanjutnya tanggal 9 menerima pendapatan, saya mendapatkan dari sini sebesar 8.000 di debit. Selanjutnya membayar peliputan profil bisnis, saya ambil dari jurnal umum ini tanggal 10 itu sebesar 200 di debit. Selanjutnya menyetor uang ke perusahaan itu sebesar 7.000 berada di debit, saya ambil dari sini tanggal 11 Oktober. Selanjutnya membayar sewa platform virtual, saya ambil dari sini tanggal 12 Oktober. Selanjutnya membayar gaji karyawan sebesar 150 berada di kredit, saya ambil dari sini. Selanjutnya menerima pembayaran 10.000 berada di debit, saya ambil dari sini. Selanjutnya membayar hutang itu sebesar 300 berada di kredit, saya ambil dari sini. Selanjutnya menerima pendapatan yaitu sebesar 3.000 berada di debit, saya ambil dari sini. Di sini. Selanjutnya membeli paket internet dan lain-lain sebesar 300 berada di kredit, saya ambil dari sini. Selanjutnya membayar tagihan listrik, air, dan wifi, saya ambil dari sini sebesar 400 berada di kredit. Selanjutnya membayar gaji karyawan sebesar 150 berada di kredit, dan saya ambil tanggal 30 Oktober. Selanjutnya saya ambil penerimaan pembayaran itu sebesar 4.000, saya ambil dari sini berada di debit tanggal 30 Oktober. Selanjutnya pengambilan pribadi yang terakhir sebesar 1.500 berada di kredit, saya ambil dari sini tanggal 31 Oktober. Selanjutnya piutang usaha, di sini saldo bulan lalu itu sebesar 6.000 berada di debit, dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober saya ambil dari sini piutang usaha sebesar 5.000 yang berkurang berada di kredit sebesar 5.000. Selanjutnya pada 8 Oktober piutang usaha kita bertambah sebesar 2.000 berada di debit, saya dari situ pindah di sini. Selanjutnya 23 Oktober menerima pendapatan juga, piutang usaha bertambah sebesar 2.000 juga, saya pindahkan di sini, jadi totalnya adalah 5.000. Jadi ini yang kas tadi ini totalnya saya lupa menjumlahkan, jadi jika karena ini berada di debit jadi sebesar 46.700. Jadi di sini penghitungan buku besar ini adalah misal ini di debit, jika sama-sama di debit, di sini debit jadi bertambah 11.000, ini tambah lagi 5.000. Karena ini kredit jadi 16.000 ini kurang
300 jadi 15.700. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan ini saldo bulan lalu itu sebesar 50. Dan pada tanggal 30 Oktober ada bertambah juga perlengkapan sebesar 500 berada di debit. Saya pindah ke situ, pindah sini. Selanjutnya sewa peralatan dibayar muka. Jadi di sini tanggal 3 Oktober bulan lalu itu tidak ada sewa peralatan sebesar 1.200 berada di debit. Selanjutnya lagi banyak selanjutnya nih. Peralatan kantor, membeli komputer sebesar 10.000 berada di debit sebesar 1.000. Selanjutnya lagi akumulasi depresiasi peralatan kantor, ini belum ada. Utang usaha saldo bulan lalu itu sebesar 300 berada di kredit. Selanjutnya lagi membeli komputer pada tanggal 6 Oktober. Di sini sebesar 1.000 berada di debit. Berada di kredit utang usaha. Selanjutnya lagi melunasi utang pada tanggal 20 Oktober itu sebesar 300 berada di debit. Selanjutnya pada 30 Oktober membeli perlengkapan. Udah saya ambil dari sini. Utang usaha bertambah sebesar 500 berada di kredit. Jadi jumlah utang usaha di sini setelah saya saldokan itu 1.500. Ini perlengkapan 550. Sewa peralatan di muka ini sudah ada, di situ tertera. Pendapatan diterima di muka itu ada di sini tanggal 4 Oktober. Diterima di muka berada di kredit. Selanjutnya lagi untuk buku besar ini masih banyak ini. Untuk beban yang masih harus dibayar itu belum ada. Untuk modal sendiri saldo yang saya dapatkan itu sebesar 16.820. Yang dari tanggal 1 ini yang bertambah itu berada di kredit sebesar 2.000. Selanjutnya lagi Prive ada tanggal 31 Oktober ini bertambah, Prive-nya berkurang, bertambah itu sebesar 1.500 berada di debit jadi 1.800. Pendapatan jasa pembuatan software ini saldo bulan lalu itu sebesar 1.300. Dan pada tanggal 11 Oktober menerima pendapatan itu juga lagi. Software itu sebesar 7.000 berada di kredit. Selanjutnya menerima pembayaran pada tanggal 30 Oktober. Dari sini sebesar 4.000 di kredit. Jadi total pendapatan jasa pembuatan software itu sebesar 12.300. Selanjutnya pada pendapatan jasa pembuatan web, saldo bulan sebelumnya itu sebesar 4.000. Dan pada tanggal 9 Oktober pendapatan pembuatan software itu sebesar 10.000. Menerima pembayaran pada tanggal 16 Oktober 10.000 juga berada di debit di kredit dua-duanya. Selanjutnya menerima pendapatan pada tanggal 23 Oktober ini sebesar 5.000 berada di kredit. Setelah saya jumlahkan semuanya itu sebesar 29.000. Jadi totalnya 29.000 untuk pendapatan jasa. Untuk beban peliputan profil bisnis dari saldo bulan sebelumnya itu sebesar 1.300. Di sini berada di debit. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober itu ada peliputan bisnis, profil bisnis juga sebesar 300 yang berada di debit. Selanjutnya lagi pada tanggal 10 Oktober peliputan bisnis juga itu sebesar 200 berada di debit juga. Jadi setelah saya saldokan itu sebesar 1.840. Selanjutnya lagi beban sewa kantor itu saldo bulan sebelumnya itu sebesar 1.000.
Dan untuk pembayaran sewa kantor pada tanggal 2 Oktober itu sebesar 100 berada di debit. Selanjutnya, beban platform virtual itu berada di saldo bulan sebelumnya itu sebesar 800. Saya ambil dari sini, berada di debit. Dan tanggal 12 Oktober juga sewa platform virtual di sini 200 berada di debit. Jadi setelah saya saldo kan itu sebesar 1000. Ini kurang seru penjelasannya karena cuma mindah-mindahkan. Untuk beban sewa peralatan itu belum ada. Untuk beban gaji sendiri saldo bulan sebelumnya itu sebesar 400. Saya ambil dari sini 400. Selanjutnya membayar gaji pada tanggal 15 Oktober itu sebesar 150 berada di debit. Dan membayar gaji itu sebesar 150 juga pada tanggal 30 Oktober juga sebesar 150. Selanjutnya itu jadi setelah saya saldokan semuanya itu menjadi 700. Untuk beban air, listrik, internet itu saldo bulan sebelumnya itu sebesar 350. Saya ambil dari sini. Selanjutnya lagi untuk 400 membayar tagihan pada tanggal 28 Oktober. Yang ini saya pindahkan dari sini yaitu sebesar 400 berada di debit. Jadi setelah saya totalkan itu sebesar 750. Selanjutnya beban perlengkapan itu tidak ada transaksi pada bulan ini, tapi saldo bulan sebelumnya itu sebesar 180. Yang saya ambil dari sini. Selanjutnya lagi untuk beban iklan itu ada saldo bulan sebelumnya itu sebesar 750. Saya ambil dari sini. Dan pada tanggal 7 Oktober itu ada transaksi yaitu berada di debit sebesar 100. Beban iklan ini berada di debit. Dan yang kedua itu adalah beban iklan juga itu pada tanggal 8 Oktober itu 300. Jadi saya tambahkan di sini. Jadi setelah saya totalkan itu sebesar 1150. Selanjutnya untuk beban internet kantor saldonya belum ada bulan lalu. Untuk bulan ini pada tanggal 2 Oktober beban internet kantor itu sebesar 70 di debit. Dan pada tanggal 25 itu sebesar 200 berada di debit juga. Setelah saya totalkan itu sebesar 270. Untuk beban revisiasi peralatan kantor itu belum ada. Dan beban lain-lainnya itu saldo bulan sebelumnya itu ada sebesar 250. Saya ambil dari sini. Dan pengeluaran lain-lain pada tanggal 2 Oktober saya ambil dari sini. Itu sebesar 30 berada di debit. Dan yang terakhir itu pada tanggal 25 Oktober untuk pengeluaran lain-lainnya itu sebesar 100 yang berada di debit. Dan saya ambil dari sini. Setelah saya totalkan untuk beban lain-lainnya itu sebesar 380. Jadi total semuanya setelah ini kita lanjutkan lagi ke neraca saldo. Untuk neraca saldo ini kita adalah bagian laporan untuk mencantumkan setiap saldo yang sudah saya sebutkan tadi, saldo-saldo dari kas ke beban lain-lainnya ini kita cantumkan di sini, kita balancekan untuk mengetahui apakah betul atau tidak pekerjaan kita. Jadi di sini neraca saldo yang pertama ada kas, itu kita ambil dari sini itu sebesar 46.700 berada di debit. Piutang usaha saya ambil dari itu buku besar juga itu sebesar 5.000 berada di debit.
Untuk perlengkapan saya ambil dari buku besar juga sebesar 550 saldonya, dan 1.200 saya ambil dari sewa peralatan di bayar muka itu sebesar 1.100. Untuk peralatan kantor itu sebesar 1.000 saya ambil dari sini. Akumulasi depresiasi peralatan kantor belum ada. Utang usaha kita ada 1.600 yang berada di kredit. Selanjutnya lagi, untuk utang gaji kita belum ada. Pendapatan yang diterima di muka itu ada sebesar 4.000 yang berada di kredit. Untuk beban yang masih harus dibayar yang belum ada. Modal yang sudah saya totalkan itu sebesar, saja untuk modal itu sebesar 16.820 berada di kredit. Untuk price saya totalkan dan ambil dari sini sebesar 1.800 berada di debit. Selanjutnya untuk pendapatan jasa pembuatan software itu sebesar 12.300 barang berada di kredit. Selanjutnya pembuatan web, jasa pembuatan web itu sebesar 29.000 saya ambil dari sini yang totalnya. Selanjutnya untuk beban peliputan bisnis itu sebesar 1.800 berada debit. Selanjutnya lagi beban sewa kantor itu sebesar 1.100 saya ambil dari sini yang ini. Untuk beban platform sewa peralatan virtual saya ambil dari sini 1.000 berada di debit. Selanjutnya untuk beban sewa peralatan belum ada. Untuk beban gaji saya ambil dari sini 700 berada di debit. Selanjutnya untuk beban air, listrik, internet saya ambil dari sini sebesar 750 yang berada di debit. Untuk beban perlengkapan saya ambil dari sini juga buku besar sebesar 180 berada di debit. Untuk beban iklan itu sebesar 1.150 yang berada di debit juga. Untuk beban internet kantor itu sebesar 270 yang berada di debit. Untuk beban depresiasi peralatan kantor itu tidak ada. Dan beban yang terakhir itu beban lain-lainnya itu sebesar 380 yang berada di debit. Setelah saya totalkan antara debit dan kredit yang sudah saya sebutkan itu menjadi 63.620. Jadi totalnya balance sejauh ini. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Sudah jauh perjalanan kita ini. Pada soal yang pertama, informasi perlengkapan kantor akhir Oktober tersisa 200. Jadi di sini perlengkapan kita itu tersisa 200 di akhir bulan. Jadi kita hitung beban yang kita dah gunakan pada perlengkapan ini itu tersisa 200. Jadi 550 dikurang 200 menjadi 350. Jadi beban yang sudah pakai itu sebesar 350, beban bertambah berada di debit, dan perlengkapan kita berkurang dan karena perlengkapan termasuk guna harta akan berada di kredit sebesar 350 juga. Selanjutnya pada nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Jadi di sini karena ini untuk menyewa 1 tahun itu sebesar 1.200. Jadi 1.200 untuk menghitung per bulannya yang akan kita pakai itu kita 1.200 dibagi 12 bulan menjadi 100 hasilnya. Jadi hitungan pemakaian per 1 bulan ini itu sebesar 100. Jadi beban sewa peralatan itu sebesar 100 berada di debit, dan sewa peralatan di bayar muka karena sudah terpakai 1 bulan itu berada di kredit karena berkurang. Selanjutnya pada nomor 3, tanggal 4 Oktober Hartono
telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Wow, kok Roberto pada Hartono? Ya, mungkin Roberto itu salah satu staff. Jadi di sini karena kita sudah menyelesaikan 1 bulan, jadi kita hitung pada tanggal 4 Oktober itu transaksinya itu ada sebesar 4.000, yaitu yang berada di kas kita bertambah, dan juga pendapatan yang diterima di muka itu sebesar 4.000 juga. Jadi di sini pendapatan diterima di muka kita hitung sebagai berkurang setengah karena kita sudah melakukan pekerjaan kita, jadi kita hitung pekerjaan itu sebagai pendapatan jasa pembuatan web. Jadi sebesar 2.000 karena setengah dari 4.000 itu 2.000 karena sudah terpakai 1 bulan, dan karena pendapatan diterima kita akan kita kurang karena kita sisa 1 bulan lagi itu sebesar 2.000 juga yang berada di debit karena pendapatan diterima di muka itu adalah benua utang. Jika utang berkurang berada di debit. Selanjutnya pada nomor 4, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Jadi gaji yang dibayar pada awal bulan depan itu sebesar 50. Jadi di sini dihitung sebagai utang gaji karena gaji kita akan dibayar pada bulan depan, tapi mereka sudah melakukannya. Jadi kita berutang pada mereka untuk gaji lembur mereka. Jadi beban gaji kita bertambah sebesar 50 dan utang gaji kita juga bertambah sebesar 50. Selanjutnya pada nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet. Bulan Mei penambahan kecepatan sebesar 100 yang akan dibayar di bulan depan. Jadi beban internet kita akan bertambah itu sebesar 100, tapi kita akan membayarnya bulan depan. Jadi ini termasuk beban yang masih harus dibayar. Jadi di sini beban yang masih harus dibayar itu termasuk benua utang. Jadi jika utang bertambah akan berada di kredit, dan beban listrik, air, dan internet itu berada di dua beban. Jangan samakan, beban ini bertambah akan berada di debit sebesar 100. Selanjutnya pada nomor 6, sudah selesai jasa pembuatan software untuk PT Sriwijaya Kumala. Jadi dibayar pembayaran sebesar untuk bulan depan itu sebesar 5.000. Jadi kita sudah melakukan pembuatan web untuk PT Sriwijaya. Karena ini mungkin kita lupa menaruhnya pada transaksi jurnal umum, jadi kita tambahkan saja di penyesuaian ini di akhir bulan. Jadi kita tambahkan yaitu piutang usaha kita bertambah karena dia belum membayar kita, karena akan dibayar di bulan depan itu sebesar 5.000 berada di debit, dan karena kita dihitung sebagai pendapatan karena kita sudah dapat mengklaim karena sudah melakukan pekerjaan itu berada di kredit, yaitu sebesar 5.000 pendapatan jasa pembuatan softwarenya. Selanjutnya pada nomor 7, komputer telah dibeli diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Jadi di sini kita menghitungnya sisa 40. Jadi peralatan kita itu ada sekitar 1.000. Jadi 1.000 dikurang 40 itu dapat 960. 960 dibagi 4 tahun dapat menjadi 240. Karena kita hitung per bulan, jadi 240 dibagi 12 itu dapat 20. Jadi kita dapat beban depresiasi peralatan kantor perkiraan kita per bulan itu berkurang itu sebesar 20, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor berkurang juga karena perkiraan kita berkurang itu berada di kredit. Jadi setelah saya balancekan untuk penyesuaian ini itu sebesar 7.620. Selanjutnya kita gabungkan saja jumlah penyesuaian ini, yaitu beban yang pertama adalah piutang usaha dari 5.000 karena ada transaksi penyesuaian ini itu menjadi 10.000 berada di debit. Yang kedua ada perlengkapan
karena di jurnal penyusuaian ini ada transaksi itu sebesar 350, jadi 500 menjadi 200. Selanjutnya lagi, sewa peralatan dibayar muka ini berkurang sebesar 100, jadi 1.200 menjadi 1.100. Selanjutnya akumulasi depresiasi itu bertambah sebesar 20. Utang gaji kita bertambah juga sebesar 50. Pendapatan diterima di muka karena sudah berkurang di transaksi penyesuaian ini sebesar 200, jadi 4.000 dikurang 200 menjadi 2.000. 4.000 dikurang 2.000 menjadi 2.000. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar itu bertambah sebesar 100. Untuk pembuatan jasa pembuatan software itu dari 29.000 karena ada dua transaksi di sini, ada 2.000 dan 5.000 akan bertambah menjadi 29.000 menjadi 36.000. Selanjutnya ada beban sewa peralatan itu bertambah itu sebesar 100. Untuk beban gaji itu bertambah sebesar 50, jadi yang sebelumnya 700 menjadi 750. Untuk beban listrik, air, dan internet itu sebelumnya 750 karena kita di jumlah ada transaksi sebesar 100 berarti debit menjadi 850. Selanjutnya lagi untuk beban perlengkapan ada 180 karena ada transaksi di jurnal percaya ini sebesar 350 berarti debit, jadi tambahkan menjadi 530. Yang terakhir, beban depresiasi peralatan kantor itu juga bertambah sebesar 20. Jadi daftar saldo yang sudah saya sesuaikan ini ada ini jadi 10.000, ini perlengkapan jadi 200, sewa peralatan kantor dibayar muka menjadi 1.100, akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah jadi 20, utang gaji bertambah jadi 50, pendapatan diterima ibu berkurang menjadi 200, beban yang masih harus dibayar bertambah jadi 100, pembuat pendapatan jasa pembuatan web itu bertambah menjadi 36.000. Untuk beban sewa peralatan itu menjadi 100, untuk beban gaji menjadi 750, untuk beban research menjadi 850, untuk beban perlengkapan bertambah menjadi 530, untuk beban depresiasi peralatan kantor menjadi ada yaitu sebesar 20. Jadi di sini transaksinya adalah neraca saldo setelah penyesuaian itu sebesar 68.790. Ini balance. Sip. Jadi sini saya tidak banyak menjelaskan lagi. Untuk kertas kerja itu adalah kumpulan atau himpunan semua akun yang kita gabung dari daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi kita akan memisahkannya menjadi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di sini untuk mencari apakah rugi atau pendapat ataukah benar kerjaan kita selama ini. Jadi di sini daftar saldo sebelum penyesuaian saya pindahkan dari neraca saldo, ini saya pindahkan ke kertas kerja. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena sini sudah sama. Untuk penyesuaian saya pindahkan dari jurnal penyesuaian, semua transaksi saya pindahkan ke sini. Ini sudah saya pindahkan. Untuk daftar saldo setelah penyesuaian yang tadi barusan saya jelaskan, ini semua saya pindahkan saja ya, di sini. Selanjutnya untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi di sini untuk mengetahui apa untung atau rugi perusahaan kita. Di sini kita tidak diharapkan untuk balance karena jika balance kita pakpok atau tidak untung atau tidak rugi. Jadi di sini setelah saya saya selisihkan itu mendapatkan sebesar 4.310. Jadi di sini keuntungan yang kita dapat adalah sebesar 4.310. Tapi di sini untuk kertas kerja ini sebenarnya cukup banyak sih. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan. Ini laporan posisi keuangan ini ada
benua harta, utang, dan modal. Yang tadi saya jelaskan itu laba ruginya ada benua pendapatan dan benua beban. Jadi di sini untuk laporan posisi keuangan itu mendapatkan sebesar 60.800 dan 20.490. Jadi selisihnya itu adalah 40.310. Ini sama ya. Jadi balance. Dan ini, jika itu laporan laba rugi berada di debit, itu artinya kita untung. Dan juga untuk laporan sisi keuangan jika berada di kredit, selisihnya yang sedikit lebih sedikit itu kita untung. Yang berada di kredit lebih banyak, ini banyak pada debit, diuntung. Selanjutnya untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk mengetahui apa sih untung kita. Jadi sebenarnya laporan laba rugi ini sudah tertulis di kertas kerja, namun laporan laba rugi ini bisa berfungsi untuk para investor. Jadi investor akan mengetahui sih apa sih keuntungan kita. Tidak mungkin kita memberikan kertas kerja yang rumit ini kepada para investor yang ingin investasi ke perusahaan kita. Jadi setelah saya mendapatkan itu pendapatan jasa itu sebesar, saya dapatkan itu dari kertas ini sebesar 48.300 di sini, dan beban setelah saya totalkan itu sebesar 7.990. Jadi di sini saya selisihkan saja, dikurangkan yaitu 48.300 dikurang 7.950 itu menjadi 40.000. Untuk selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Jadi perubahan ekuitas ini itu dari modal dengan keuntungan atau laba bersih itu kita tambah. Tapi yang kita kurang ini cuma price. Jadi untuk mengetahui modal kita itu akan bertambah karena kita mendapatkan keuntungan. Jadi 16.810 ditambah 40.310 dikurang 1.800 menjadi 55.330. Yang selanjutnya ini adalah yang terakhir. Untuk selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi di sini laporan posisi keuangan ini adalah untuk mengetahui agar tidak korupsi. Jadi aset yang kita miliki dengan hak klaim yang kita miliki itu harus sama. Jadi aset kita itu sebesar berapa, jadi dengan hak klaim kita itu harus sama. Jadi di sini itu adalah kita jelaskan di sini adalah aset lancar dan aset tetap. Aset ini adalah harta ya, harta. Dan liabilitas itu utang dan ekuitas adalah modal. Jadi aset ini itu termasuk kata, jadi harta lancar itu adalah kas, piutang, perlengkapan, dan sewa peralatan dibayar di muka itu kita tambahkan menjadi 58.000. Dan untuk aset tetap, untuk peralatan kantor dan akumulasi itu kita kurangkan 1.000 dikurang 20 menjadi 980. Jadi kita tambahkan saja 58.000 ditambah 980 menjadi 58.980. Selanjutnya untuk utang kita adalah utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih dibayar. Ini semuanya benua utang semuanya. Jadi kita totalkan menjadi 3.650. Dan untuk ekuitas kita ada modal kita, ini kita ambil dari sini. Di sini, nah ini yang terupdate aku dorong tuh. Kita sini jadi 55.330 ditambah 3.650 menjadi 58.980. Sekian perusahaan rumah webcom saya jelaskan dari jurnal umum ke laporan keuangan. Jadi di sini sudah saya jelaskan semuanya. Sekian, terima kasih. Nama saya Parman Arsetia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, 2, 3.